Oke, kita akan langsung mulai aja. Ini saya record dulu. Recording in progress. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di online sleep talk di episode kedua. Di mana pada malam hari ini topik yang akan kita bahas itu mengenai stres, anxiety, dan insomnia. Sedikit disclaimer, anxiety di sini saya tidak akan terlalu melebar ke anxiety di bidang pekerjaan, anxiety attack, anxiety disorder, bukan ke arah sana. Yang akan saya bahas itu hanya seputar anxiety mengenai tidur itu sendiri. Ya, jadi memang ada sebuah istilah yang disebut dengan sleep anxiety, dan itu merupakan salah satu pemelihara insomnia. Nah, itu nanti akan kita bahas. Jadi saya tidak akan merembet terlalu jauh. Oke, jadi itu disclaimer di awal. Bagi teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Vishal Dasani. Saya adalah seorang sleep and recovery coach dan juga CBT insomnia practitioner. Sebagai seorang sleep coach, tugas saya adalah memberikan edukasi mengenai cara mudah untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas secara natural. Dan bagaimana juga mereka-mereka yang sedang mengalami insomnia saat ini bisa kembali tidur dengan natural tanpa perlu mengandalkan obat-obatan. Ya, jadi itu adalah tugas saya sebagai seorang sleep coach dan CBT insomnia practitioner. Oke, pada malam hari ini seperti yang tadi saya bilang, diskusi utamanya adalah mengenai stres, anxiety, dan insomnia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita melihat dulu mengenai tidur itu sendiri seperti apa. Jadi kita akan mulai dengan pemahaman sebetulnya tidur itu prosesnya bagaimana sih? Ya, karena masih banyak yang belum aware soal ini. Ya, meskipun kalau saya tidak salah di episode pertama saya sudah sempat menyinggung mengenai mekanisme tidur. Ya, tetapi di sini saya melihat ada beberapa peserta baru ya. Dan sebaiknya saya ulang lagi supaya pemahamannya juga semakin jelas. Oke. Kita mulai dengan pemahaman yang paling mendasar, paling fundamental, yaitu tidur adalah bakat natural kita. Ya. Setiap bayi itu sudah tahu caranya tidur. Ya, karena memang ini adalah sebuah bakat yang terintegrasi ke dalam biologi kita. Ya. Tidur merupakan sebuah fungsi biologis dasar, sama alaminya dengan bernafas dan makan pada saat kita lapar. Tubuh kita itu memang didesain untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, jadi memang ini itu sudah bakat bawaan kita. Nah, kalau ini adalah bakat bawaan, mengapa banyak sekali dari kita, terlebih yang sudah beranjak usia dewasa, itu mulai mengalami kesulitan untuk tidur? Ya. Salah satu penyebabnya itu adalah karena perubahan atau perkembangan zaman, ya, di mana kita sekarang hidup di zaman yang serba cepat, serba terkoneksi, ya. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia yang jauh sana, ya, hanya dengan melihat smartphone kita. Dan karena belakangan ini informasinya itu juga justru menimbulkan keresahan hati, ya, itu membuat kita mudah cemas, mudah marah, ya. Itu menjadi stresor di kita, dan itu membuat kita semakin sulit untuk bisa relax, semakin sulit untuk bisa tenang, ya. Dan itu membuat kita jadi sulit tidur, ya. Dan pada saat kita mengalami stresor, baik itu dari luar sana atau dari sekitar kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki tidur kita. Ya, kita mulai mengatur tidur kita harusnya seperti apa. Kita mulai mengejar, oh tidurku harus so and so jam, harus segini lamanya supaya aku bisa produktif. Dan pada saat itu tidak terjadi, kita mulai mencemaskan soal tidur itu sendiri. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah tidur bukan sebuah keterampilan atau sebuah skill yang perlu dikuasai, dan itu tidak bisa dikuasai dengan usaha. Ya, justru ironisnya adalah pada saat kita berusaha untuk bisa tidur,
justru saat itu tidur itu menjauh dari kita. Ya. Ada sebuah pakar insomnia terkenal namanya Colin Espy ya. Salah satu bukunya merupakan referensi dasar buku saya ketiga ya. Judul bukunya Colin Espy adalah Overcoming Insomnia. Beliau menyebutkan bahwa salah satu hal yang membuat orang stuck di insomnia itu karena mereka melakukan terlalu banyak usaha yang disebutnya sebagai sleep effort untuk bisa memperbaiki tidurnya. Ya, kita terlalu banyak melakukan yang namanya sleep effort. Niatannya baik sih supaya bisa tidur kembali, tapi yang mereka tidak tahu adalah justru usaha yang mereka lakukan berlebihan membuat tidur menjadi semakin sulit. Oke? Nah, at least dari sini pemahaman mendasarnya adalah tidur merupakan bakat natural kita. Nah, meskipun ini merupakan bakat natural, kita juga perlu paham mekanismenya seperti apa. Ya, supaya pada saat kita sedang mengalami kesulitan tidur, kita tahu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan sulit mengambil sebuah langkah atau mencari sebuah solusi kalau kita nggak tahu masalahnya ada di mana. Ya, dan kalau kita sudah tahu cara tidur bekerja itu bagaimana, kita akan semakin mudah mencari solusinya pada saat kita mengalami kesulitan tidur. Nah, mekanisme tidur itu sendiri kalau dalam sleep science ya, itu ada faktor biological, psychological, dan environment atau lingkungan ya. Tapi supaya pemahamannya lebih mudah, saya suka menyebutnya menjadi the 3+1 sleep formula ya, dimana rumus atau formula ini kita sudah jamnya tidur ya, jadi tidur itu akan semakin mudah pada saat nomor 1 sudah jamnya tidur. Nah, jam tidur ini sangat dipengaruhi oleh ritme sirkadian kita masing-masing. Ya, setiap orang punya ritme sirkadian dan ritme sirkadian setiap orang itu berbeda-beda. Tapi fungsinya sama. Ya, fungsi dari ritme sirkadian salah satunya adalah mengatur siklus tidur bangun kita setiap hari. Ya. Dan dari ritme sirkadian kita akan mengetahui kapan sih ya bagusnya untuk tubuh kita beraktivitas, kapan sih bagusnya untuk tubuh kita beristirahat. Ya, dan setiap orang akan punya timingnya masing-masing. Karena ritme sirkadian sangat dipengaruhi oleh genetik. Ya, genetik dan usia. Ya, dua hal ini sangat mempengaruhi. Dan yang membuat ritme sirkadian itu berfungsi secara efektif adalah konsistensi dari jadwal. Jadi kalau kita mau supaya pola tidur kita itu sehat sepanjang masa, ya kita memastikan bahwa kita memiliki jadwal tidur yang konsisten setiap harinya. Ya. Karena konsistensi jam tidur bangun akan melatih ritme ini supaya semakin bagus. Yaitu yang pertama, sudah jamnya tidur. Yang kedua, tubuh kita sudah capek. Cukup capek, tidak terlalu capek tapi cukup capek. Tubuh ini punya yang namanya sleep pressure ya, atau tekanan tidur, atau biar gampangnya rasa lapar untuk istirahat. Nah, sepanjang kita berada dalam kondisi terjaga, rasa lapar ini makin menumpuk ya, makin terakumulasi. Dan pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk istirahat dan kita bisa tidur, rasa lapar ini akan berkurang. Sama seperti pada saat kita lapar, kita makan, kita kenyang, rasa lapar itu hilang, dan setelah beberapa jam dia kembali lagi. Tidur juga punya fungsi yang seperti itu. Jadi pada saat kita dalam kondisi terjaga, kita mengakumulasi yang namanya tekanan tidur. Terus pada saat tekanan tidurnya sudah cukup tinggi, dia akan mempermudah proses tidur kita. Dan pada saat kita tidur, sleep pressure-nya akan turun dan prosesnya akan berulang lagi. Setiap hari seperti itu. Ya. Nah, di sini kita bicara tidur. Nah, tidur berarti tidur siang juga termasuk. Itu sebabnya kenapa disaranin kalau bisa tidur siang itu jangan terlalu lama. Alasannya kenapa? Supaya sleep pressure-nya tidak berkurang banyak. Karena kalau sleep pressure-nya berkurang banyak, malam kita akan lebih
sulit untuk bisa tidur. Ya. Dan apalagi yang bisa mempengaruhi sleep pressure ini adalah konsumsi kafein. Kafein adalah sebuah stimulan yang bisa memberikan kita energi, ya. Well, banyak manfaat dari stimulan, ya, tetapi ada satu efek dari stimulan yang mempengaruhi pola tidur kita, ya. Kafein sebagai stimulan dia akan memblokir, ya, dia akan memblokir penumpukan sleep pressure kita tadi. Sehingga yang terjadi apa? Pada saat malam sudah tiba, ya, karena sleep pressure-nya itu belum sempat menumpuk, kita tidak proses tidur jadi semakin sulit. Tapi coach, saya punya kenalan mereka-mereka yang konsumsi kafein tengah malam itu tetap bisa tidur fine-fine aja. Well, kafein tidak hanya bekerja dari lini sleep pressure sih. Jadi kafein itu punya pintu masuk yang cukup banyak. Salah satunya sleep pressure. Di pintu masuk yang kedua, kafein itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari tidur kita. Ya, tidur akan dibuat jadi semakin dangkal. Ya, sehingga pada saat kita bangun tidur, kok rasanya kayak nggak tidur ya. Meskipun proses tidurnya gampang. Ya. Selain itu, pintu ketiga dari pengaruh kafein adalah dari dia punya kemampuan untuk memangkas total durasi tidur. Jadi durasi tidurnya jadi semakin singkat. Oke. Terus yang ketiga adalah sudah cukup rileks, ya. Jadi pada saat kita mau tidur, kondisi tubuh sama pikiran kita itu sudah cukup rileks, ya, tidak banyak overthinking, tidak banyak terstimulasi, ya. Sehingga badan berada dalam kondisi siap diajak beristirahat. Ya, dan ini kita bicara dari sudut pandang dari point of view sistem saraf. Oke. Stres, kecemasan, stimulasi yang berlebihan, dia akan membuat tubuh tetap berada dalam kondisi waspada. Ya. Bukan berarti orang yang sedang stres tidak bisa tidur. Banyak kok orang yang stres tetap bisa tidur, tetapi sekali lagi tidurnya sangat dangkal. Tidurnya tidak memulihkan. Yang kita cari itu adalah tidur yang memulihkan. Tidur yang tidak membuat Anda pada saat pagi bangun menyebut, kok rasanya kayak nggak tidur ya? Ya, seperti itu. Jadi, kondisi yang ketiga itu adalah sudah cukup rileks. Dan yang keempat, kamarnya mendukung. Sebetulnya kalau sudah jamnya tidur, sudah cukup capek, dan sudah rileks, tidur itu relatif mudah. Ya, kita mungkin sering melihat ada orang gampang banget, ya, kalau memang udah jamnya, udah capek, ya, dan cukup rileks, tidur di sofa juga bisa, atau tidur di lantai pun bisa. Tapi apakah itu membuat tidurnya berkualitas tinggi? Tidak. Kenapa? Karena kamar itu juga punya peran yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Contohnya, penggunaan alat bantu tidur seperti bantal, kasur yang bisa menopang profil tubuh, dia akan membuat tidur semakin berkualitas. Ya, karena dia akan menjaga postur kita sepanjang kita tidur. Dan pada saat kita bangun, kita tidak bangun dalam kondisi yang nyeri. Terus kamar yang sejuk, tidak panas, dia akan membantu kita bisa tidur lebih dalam, ya. Karena suhu yang adem, suhu yang sejuk di tubuh akan membantu menurunkan suhu tubuh internal, atau suhu tubuh inti yang memang diperlukan supaya kita bisa tidur lebih dalam. Oke. Nah, kalau keempatnya ini hadir, 3+1, keempatnya ini hadir, tidur akan datang dengan sendirinya. Jadi kita hanya tinggal mempersiapkannya aja. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat, kita perlu membedakan 3 kondisi ini. Ya, soalnya banyak sekali di luaran sana yang suka salah menyebut. Maksud saya di sini apa? Well, yang namanya sesekali tidurnya berantakan itu adalah sebuah hal yang normal. Ya, jadi sesekali tidurnya kacau, tidurnya buruk, tidurnya singkat, itu merupakan sebuah hal yang normal dan itu wajar. Tapi banyak sekali mereka menyebutnya, oh, aku insomnia. Insomnia itu sendiri ada klasifikasinya. Ya, jadi kita disarankan untuk tidak langsung menyebut semua, ya, kesulitan tidur kita sebagai insomnia.
Ya, kita perlu bedakan 3 kondisi ini. Yang pertama adalah poor sleep. Poor sleep itu adalah sesekali tidurnya kacau. Ya, let's say disebabkan karena semalam begadang harus nyelesain pekerjaan kantor, atau semalam begadang karena ada sebuah urusan yang tidak bisa, yang emergency, ya, atau ada acara keluarga seperti pernikahan atau acara penting, ya. Terus anak sedang sakit, terus dengan tidak sengaja konsumsi kafeinnya terlalu banyak di sore hari, ya. Semua orang pernah mengalami hal ini. Ya, saya pun seperti itu, pernah mengalami hal ini. Nah, kalau kita mengalami kondisi ini, tidak usah banyak dipusingkan. Kenapa? Karena kondisi ini biasanya akan pulih sendiri dalam 1-2 malam. Tubuh itu punya mekanisme untuk mengkoreksi tidurnya. Jadi pada saat malam ini tidurnya berantakan, besok dia akan mengkoreksi dirinya supaya bisa tidur lebih bagus. Dengan catatan kita tidak perlu terlalu overthinking, wah semalam tidurku berantakan, hari ini harus gimana ya? Beraktivitaslah seperti biasa, ya, jalani aktivitas harian Anda seperti biasa, dan tidurlah seperti biasa on time, ya. Anda akan tidur dengan kualitas yang bagus, ya, tidak perlu intervensi apapun. Nah, kalau ini keterusan, ya, poor sleep-nya keterusan karena sering begadang, ya kan, terus kenikmatan kafeinnya itu tidak bisa dihindari sehingga minum kafeinnya sore terus-terusan, ya, dia bisa berubah menjadi disordered sleeping. Nah, ini udah semakin sering pola tidurnya terganggu, ya, jadi udah nggak cuma sesekali tapi sudah beberapa hari, bahkan sudah berminggu-minggu, ya, sudah tidak nyenyak tidurnya, jam tidurnya mulai berantakan, ya kan. Yang dulunya bisa tidur jam 10 dengan mudah, sekarang jam 12 masih sulit banget untuk bisa tidur, ya. Setiap hari jadwalnya berubah-berubah, ya. Dalam kondisi ini disebut dengan disordered sleeping, ya, pola tidur yang mulai terganggu. Belum bisa disebut sebagai insomnia kronis, ya. Mungkin dalam kondisi ini bisa mulai masuk ke dalam kategori insomnia akut. Tapi itu pun ada catatannya, ya. Tapi dalam kondisi disordered sleeping, intinya adalah pola tidurnya sudah semakin terganggu. Oke? Nah, kalau ini dibiarkan atau ini pola ini dipelihara, ya, dia akan berkembang menjadi insomnia. Dan ini sudah sifatnya gangguan tidur klinis. Nah, kita perlu tahu kriteria dari insomnia itu apa. Yang pertama, orang tersebut memiliki kesempatan untuk tidur. Jadi dia itu punya kesempatan untuk bisa tidur, tetapi nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidurnya ini juga ada 3 jenis nggak bisa tidur. Tidak bisa memulai tidur, tidak bisa memaintain tidur. Maksudnya maintain tidur di sini adalah dia itu tidurnya terputus-putus. Jadi nggak bisa pules dari malam sampai pagi. Sekali terbangun, dia itu bisa terbangun lama banget baru akhirnya bisa tidur. Bisa 1 jam, bisa 2 jam baru akhirnya bisa tidur. Nah, yang ketiga, dia itu bangunnya terlalu awal. Jadi misalnya kalau dia sudah sebelumnya itu bangun jam 6, ya, pada saat dia mengalami kondisi insomnia, dia bangun jam 4, setelah itu udah nggak bisa tidur lagi sampai pagi, dan dia harus beraktivitas seperti biasa. Yaitu adalah wajah-wajah insomnianya, ya. Nah, wajah-wajah tersebut terjadi setidaknya 3 kali per minggu, setidaknya, ya. Jadi minimnya 3 kali, ya, selama 3 bulan berturut-turut, dan disertai dampak nyata di siang sore harinya. Jadi keesokan harinya orang tersebut mengalami penurunan energi, mudah lelah, fokusnya turun, moodnya berantakan. Ya. Dan kalau sudah berada di sini, ini bukan lagi sebagai sebuah kebiasaan, ini adalah sebuah kondisi yang perlu pendekatan yang lebih terstruktur. Biasanya kalau dalam kondisi poor sleep, kita fokus pada sleep hygiene aja udah beres. Bahkan di disordered sleeping, kita fokus pada sleep hygiene, tidak perlu diotak-atik, bisa balik lagi ke dalam kondisi good sleep. Jadi good sleep
poor sleep, disordered sleeping, insomnia. Ya. Nah, kalau sudah sampai masuk ke insomnia, riset membuktikan bahwa sleep hygiene aja tidak cukup. Ya. Dan nanti kita akan lihat kenapa sleep hygiene aja tidak cukup. Oke? Nah, definisi dari insomnia adalah kesulitan untuk memulai tidur seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kesulitan untuk mempertahankan tidur, ya. Jadi bolong-bolong tidurnya. Mudah sekali terbangun dan pada saat terbangun untuk bisa kembali tidur itu sulit banget, ya. Atau bangunnya terlalu pagi dan setelah itu nggak bisa tidur kembali. Meskipun ada kesempatan dan kondisi yang memadai untuk tidur. Nah, ini perlu saya klarifikasi kenapa ini penting, karena banyak di luaran sana, karena lifestyle yang dimiliki, mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa tidur. Saya kenal beberapa kolega dan teman yang mereka itu hanya bisa tidur 5-5,5 jam. Tapi begitu dilihat dari keseluruhan, dia hanya punya kesempatan tidurnya 6 jam. Jadi dari 6 jam kesempatan tidur, dia tidur 5,5 jam. Apakah itu insomnia? Tidak. Ya, karena dia tidak ada kesulitan untuk memulai tidur, tidurnya pules, ya, dan tidak terbangun terlalu pagi. Nah, masalah yang dia hadapi adalah dia tidak memiliki kesempatan tidur yang lebih lama. Kalau orang insomnia, mereka punya kesempatan tidur contoh 8 jam. Ya. Kesempatannya ada, tapi cuma bisa tidurnya 5 jam. Ya, jadi 3 jam di kasur itu berusaha keras untuk bisa tidur. Itu bisa dari, let's say, mau mulai tidurnya aja perlu 1 jam. Terus tengah malam terbangun, baru bisa tidur lagi setelah 1 jam. Terus bangun pagi, ya kecepatan 1 jam dan nggak bisa tidur lagi. Ada mereka-mereka yang mengalami hanya satu wajah, yaitu kesulitan untuk memulai tidur, lainnya oke. Ya, atau kesulitan mempertahankan tidur atau bangunnya terlalu cepat. Salah satu dari ketiga wajah tersebut. Ada juga yang memiliki kombinasi dari kedua wajah atau ketiganya sekaligus. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi klasifikasinya, insomnia disebut akut kalau berlangsung di bawah 3 bulan. Ya. Tapi gejalanya juga dirasakan at least 3 kali dalam seminggu. Ya. Hanya saja durasi keseluruhannya itu masih di bawah 3 bulan. Biasanya kalau mereka-mereka yang mulai merasakan ini kok, kenapa aku mulai mengalami kesulitan tidur, ini sudah 3 kali, tapi ini udah selama 1 bulan aku kayak gini. Nah, orang tersebut akhirnya cari cara intervensi, bisa tuh di stop. Jadi istilahnya intervensinya itu tidak perlu menunggu insomnia tersebut jadi kronis dulu baru cari intervensi. Ya. Nah, kenapa insomnia itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun? Karena ada yang memelihara. Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang memelihara insomnia. Ya. Dan saya sering mendapatkan pertanyaan dari klien yang suka konsul mengenai insomnia. Coach, kondisi yang saya rasakan sekarang itu orang lain rasain juga enggak? Ya. Banyak sekali, well at least di luaran sana, yang terdiagnosa memiliki insomnia. 10-15% populasi dewasa, ini kalau yang saya dapat datanya ini non-Indonesia. Ya, Indonesia bisa aja angkanya lebih besar. Karena di Indonesia setahu saya belum ada badan riset yang memiliki data yang cukup komplit mengenai insomnia itu sendiri. Ya, saya nggak tahu. Bisa aja datanya belum lengkap atau bisa aja banyak yang tidak melaporkan. Ya. Saya sering sekali mendapatkan statement bahwa, Coach kalau seperti ini yang lain ngerasain nggak? Coach kalau seperti ini apa saya satu-satunya? Pernah nggak Coach mengalami atau menghandle klien yang gejalanya sama seperti saya? Jadi sebetulnya
gejala-gejala yang mereka rasakan, efek-efek dari insomnia yang mereka rasakan, itu banyak yang merasakan hal yang sama. Ya, jadi penderita insomnia itu banyak sekali dan makin kesini jumlahnya makin banyak. Ya, oke. Nah, ini tadi 3 wajah insomnia yang saya sebutkan. Ya, kesulitan untuk memulai tidur disebut dengan sleep onset insomnia. Ya, sudah naik ke atas kasur, ya sudah memejamkan mata tapi nggak bisa tidur. Setidaknya memerlukan waktu 30 menit untuk bisa tertidur. Nah, perlu dipahami juga bahwa 30 menit durasi yang dibutuhkan untuk bisa tertidur. Kalau misalnya ini terjadi hanya sesekali, dalam seminggu terjadi sekali, it's okay. Tapi kalau 3 kali atau 4 kali dalam seminggu Anda perlu waktu 30 menit ke atas untuk baru bisa tidur, nah itu sudah red flag tuh. Oh, ini masuk ke checklist sleep onset insomnia. Ya, salah satu checklistnya terpenuhi. Kalau sleep maintenance, sulit mempertahankan tidur, Anda terbangun tengah malam dan proses kembali tidurnya memerlukan waktu di atas 30 menit lagi. Ya. Early morning awakenings, terbangun terlalu pagi. Ya, terbangun jam 3 atau jam 4 dan setelah itu nggak bisa kembali tidur meskipun masih sangat lelah. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, kondisi ini, 3 wajah ini tuh sering tumpang tindih. Ya, satu orang itu bisa mengalami lebih dari 1 wajah. Ya. Oke. Apa sih yang menyebabkan insomnia? Banyak yang menyebutkan bahwa insomnia itu disebabkan oleh stres. Ada benarnya. Stres merupakan pemicu dari kesulitan tidur, ya, atau insomnia yang sifatnya akut. Ya. Jadi kalau kita bicara stres, kita bicara faktor yang pemicu atau disebut dengan precipitating. Jadi kalau kita bicara mengenai insomnia itu sendiri, ada sebuah model namanya model 3P, ya, predisposing, precipitating, dan perpetuating. Predisposing itu adalah faktor bawaan, ya. Faktor bawaan itu membuat seseorang lebih rentan terhadap insomnia. Dan kalau kita bicara model 3P ini, kita bisa lihat dari sudut pandang 3 lantai. Lantai pertama itu adalah predisposing, faktor bawaan. Ya. Kabar baiknya, faktor bawaan ini tidak secara otomatis membuat Anda insomniak. Artinya gini, kalau misalnya Anda khawatir, wah coach, orang tua saya itu insomniak. Apakah insomnianya tersebut akan diwariskan ke saya? Kalau insomnianya tidak, tapi mungkin dari segi mudah overthinking, toleransi rendah terhadap stres, mudah cemas, itu bisa diwariskan. Jadi itu membuat Anda lebih rentan. Ya, temperamen mudah cemas, otak mudah terstimulasi, ya. Itu semua kan bisa merupakan riwayat bawaan dari keluarga. Ya. Ini sebetulnya ya bukan salah Anda karena ini diberikan, diwariskan ke Anda. Ya, dan ini tidak secara otomatis membuat Anda jadi insomniak, tapi Anda akan lebih mudah terdorong ke sana apabila ada faktor-faktor yang memicu dan memeliharanya. Ya. Oke. Sebagian besar dari insomnia itu bertahan di tubuh kita. Itu bukan karena faktor yang pertama ini, tapi karena faktor ketiga. Ya, tadi kalau faktor pertama atau lantai pertama predisposing, lantai kedua adalah precipitating, pemicu. Ya, jadi kalau faktor lantai pertama ini kayunya basah, ya. Yang kedua ini adalah ada percikan api di sana. Oke. Ini bisa jadi stres dari kerjaan, stres dari hubungan atau konflik dengan keluarga, konflik dengan pasangan, stres secara finansial, stres secara kondisi keamanan lingkungan tempat tinggal Anda, terus perubahan hidup. Ya, banyak sekali yang bisa menjadi stresor di
hidup orang. Oke? Dan biasanya pada saat ada sesuatu stresor yang tinggi, kita akan mengalami yang namanya kesulitan tidur. Dan itu normal. Oke? Nah, biasanya pada saat stresor itu sudah selesai, saat pencetus atau pemicunya itu sudah beres, biasanya tidurnya akan balik. Ya. Tetapi ternyata ini tidak berlaku untuk semua orang. Kenapa? Karena ada sebagian orang pada saat mereka mengalami kesulitan tidur yang disebabkan oleh stres, mereka dengan tidak sadar membentuk lantai ketiga. Mereka akhirnya merawat insomnia tersebut. Pada saat seseorang mengalami kesulitan tidur dan itu sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya, akan muncul sebuah pemikiran bahwa sekarang ini tidurku lagi berantakan banget dan aku udah mulai kerasa nih aktivitas sehari-hariku udah mulai ngedrop, moodku juga sekarang mulai berantakan, aku nggak bisa fokus, mau latihan juga susah. Sudah muncul yang namanya sleep attention. Perhatian soal tidur itu sudah mulai muncul. Oke? Dan itu akan semakin mengambil center stage di kehidupan Anda. Sedikit-sedikit yang dipikirin tidur, ya. Dan pada saat pikiran soal tidur itu muncul, akan muncul niatan untuk, kalau kayak gini terus nggak bisa nih. Aku harus memperbaiki tidurku. Muncullah yang namanya sleep intention. Sebuah keinginan untuk memperbaiki tidur. Ya, akhirnya kita Google, kita cari apa kata Google pada saat kita sedang sulit tidur. Google menyatakan hindari penggunaan HP 1-2 jam, kalau perlu HP ditaruh di luar kamar, ya. Kurangin kafein, pakai blackout, lakukan meditasi. Ya, semua dilakukan. Tetapi masih tidak memberikan manfaat. Ya. Yang terjadi semakin berjalannya waktu, ya, Anda mengalami kesulitan tidur dan muncul sebuah keyakinan bahwa aku kelihatannya memang udah nggak bisa tidur nih. Atau muncul sebuah kecemasan setiap kali menjelang sore atau menjelang malam. Ini sebentar lagi malam. Kalau nanti nggak bisa tidur bagaimana? Ya. Atau muncul sebuah kebiasaan dari sebuah persepsi bahwa kalau nggak bisa tidur, karena Google nih capein tubuh aja supaya bisa tidur. Ya, banyak banget yang suka melakukan hal seperti itu, ya. Mereka akhirnya menghabiskan energi mereka dengan melakukan olahraga mati-matian sampai energinya habis tapi tetap nggak bisa tidur. Ya. Nah, dari sebuah sleep attention muncul niatan untuk memperbaiki sleep intention, muncullah sebuah effort atau usaha, ya, atau dikenal dengan sleep effort. Nah, sleep effort pada saat Anda mencoba dan tidak ada hasil, Anda mengevaluasi, biasanya yang muncul adalah mungkin usaha yang aku keluarin itu kurang, let me do more. Anda lakukan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan karena semakin banyaknya sleep effort yang Anda lakukan, tidur semakin sulit. Ya. Tapi Anda tidak sadar bahwa Anda sedang terjebak dalam lingkaran sleep effort. Kenapa Anda terjebak di sana? Karena secara logika, it makes sense. Kalau mau tidur, capein diri. Kalau mau tidur, hindarin HP. Kalau mau tidur, coba berlama-lama di kasur. Karena semakin lama berada di kasur, siapa tahu nanti ketiduran. Ya. Make sense. Tapi untuk seorang yang sedang mengalami insomnia, itu akan backfire. Dan itulah yang secara tidak sadar memelihara insomnia kita. Ya, itu yang akhirnya mengubah insomnia yang tadinya akut menjadi kronis. Ya. Apakah ada yang salah dengan mengurangi kafein? Enggak sih. Apakah ada yang salah dengan mengurangi stimulasi dari HP? Enggak sih. Tapi kenapa it doesn't work? Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau sudah masuk ke dalam kondisi insomnia kronis, sleep hygiene itu tidak cukup. Itu jadi fondasi. Tapi perlu langkah lain lagi. Ya, langkah yang lebih terstruktur,
langkah yang bisa menyelesaikan insomnia sampai ke akarnya. Ya, dan itu nanti kita akan bahas. Oke? Nah, ini yang tadi saya sebutkan adanya jebakan sleep effort ya yang terjadi ya, dan mungkin beberapa dari teman-teman yang melihat, yang ikut live pada malam hari ini dan yang nanti juga akan menonton via YouTube, mungkin teman-teman pernah melakukan hal ini. Setelah beberapa malam tidurnya buruk, ya kita mulai berusaha ya untuk memperbaiki tidur. Kita mencari teknik, kita cari di Google, apa kata Google, sleep hack seperti apa, pakai aromaterapi, pakai semprotan, pakai mouth tape. Semua hacks dilakukan. Melakukan relaksasi, pakai ritual atur nafas, pakai ritual meditasi, ya. Semua dilakukan. Tapi yang terjadi kebalikannya. Ya. Semakin penting tidur terasa, ya, semakin keras kita akan mengejarnya. Dan semakin keras kita mengejar tidur, semakin tidur akan menjauh. Ya. Akar dari insomnia itu adanya sebuah kondisi yang disebut dengan hyperarousal. Kondisi sistem saraf yang terlalu siaga. Ini kalau Anda bawa ke atas kasur, let's say Anda menghabiskan waktu lebih lama di atas kasur, hyperarousal ini tambah menjadi-jadi. Ya, kenapa? Karena di pikiran Anda adalah aku harus tidur, aku harus bisa tidur. Ya, itu juga akan menciptakan yang namanya performance anxiety, semakin sulit. Ya. Paradoksnya di sini adalah tidur adalah sebuah proses pasif. Artinya kita perlu melepaskan effort dan dia akan datang sendiri. Kan tadi kita sudah lihat bahwa formulanya adalah relax. Pada saat kita berusaha, kita sedang tidak relax. Kita sedang effort. Ya, dan effort itu akan membuat tubuh kita berada dalam kondisi siaga. Oke? Dia akan datang pada saat kita berhenti usaha, bukan pada saat kita mencoba untuk bisa tidur. Ya, tidur itu seperti kucing. Ya, dia akan datang ke kita pada saat dia merasa percaya sama kita, pada saat kita sedang tenang, sedang calm, ya, bukan pada saat kita mengejarnya. Ya. Dan by the way, tidur itu seperti kucing merupakan title dari buku saya yang ketiga, ya. Hopefully bisa rilis. Bukunya sudah selesai, sekarang sedang dalam tahap produksi menjadi buku dan ebook karena akan terbit dalam 2 format, ya. Dan ditunggu aja karena buku itu nanti akan menjadi buku self help yang bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami insomnia untuk bisa membebaskan diri dari lingkaran insomnia tersebut. Ya, jadi buku itu bisa menjadi guide-nya. Oke? Nah, banyak dari orang yang sedang mengalami insomnia itu larinya ke obat, ya. Dan apakah itu salah? Sebetulnya enggak juga sih. Apalagi kalau itu insomnianya sudah sangat kronis dan memang dia perlu bantuan segera untuk bisa tidur karena kondisinya sudah sangat-sangat ngedrop, ya. Tentunya dengan konsultasi dari tenaga ahli, dokter, ya. Nah, obat tidur memang punya perannya sendiri dan punya jangka waktunya sendiri. Artinya apa? Obat tidur akan bermanfaat dan disarankan untuk digunakan dalam jangka pendek, ya. Dan dia bisa memberikan tidur yang cukup bagus, ya. Nah, tetapi obat tidur itu juga ada cons-nya. Pros-nya adalah ya dia mempercepat proses tidur, dan untuk selama ini yang sedang mengalami kesulitan tidur ini akan menjadi sebuah solusi. Ya, itu pros-nya. Tapi cons-nya apa? Keterbatasannya apa? Nomor 1, obat tidur tidak membantu dalam mengatasi akar masalah dari insomnia. Ya, tidak membantu di sana. Terus ada resiko-resiko seperti ketergantungan, ya kita akan semakin dependen sama alat bantu dalam bentuk obat
supaya kita bisa tidur. Padahal kita sudah tahu bahwa tidur adalah bakat bawaan kita. Ya. Terus akan terbentuk toleransi yang artinya makin lama itu dosisnya perlu dinaikin karena dosis sebelumnya sudah nggak mempan. Pada saat obatnya habis, ya, dan kita tidak memiliki akses ke obat tersebut, resiko untuk rebound insomnia juga akan semakin tinggi. Ya. Dan biasanya tidur yang dihasilkan dari konsumsi obat tidur itu bukan merupakan tidur yang benar-benar memulihkan. Ya, jadi obat tidur itu bisa digunakan sebagai jembatan, short term solution, bukan solusi permanen. Ya. Nah, jadi solusi permanennya apa nih? Ya. Standar emas yang digunakan oleh banyak sleep experts dalam mengatasi insomnia adalah CBT insomnia, ya, atau Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Nah, CBT insomnia ini bekerja pada akar masalahnya. Ya. Selama seseorang mengalami insomnia, itu kan yang memelihara insomnia kan pola pikir sama kebiasaan-kebiasaan yang nggak tepat. Meskipun kalau on paper it makes sense seperti yang tadi saya bilang. Ya. Dengan approach CBTI yang diselesaikan itu adalah akar masalahnya. Ya, perilaku tidur yang kurang benar, sleep mindset, ya. Terus membantu dalam mengatasi hyperarousal pada saat sudah berada di atas kasur, terus membantu dalam mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap tidur itu sendiri. Nggak sedikit loh yang mereka begitu masuk ke kamar tidur itu jantung berdetak lebih cepat karena sudah cemas baru masuk ke kamar. Ya, ada juga yang begitu sore datang udah mulai cemas. Ya, jadi CBTI membantu sampai ke sana. Ya, dan efeknya bertahan lama setelah terapi selesai. Ya. Nah, the good news is CBTI sama obat tidur itu bisa ditandem. Artinya apa? Kalau saat ini Anda sedang mengkonsumsi obat tidur, ya it's okay, dijalanin dulu. Di saat yang bersamaan tambah CBTI. Nah, nanti dengan seiring waktu obatnya bisa ditaper. Nah, CBTI ini ngajarin skill. Ya, dan skill ini seumur hidup sifatnya. Nah, pada saat Anda sudah bisa kembali tidur dengan normal, Anda tidak perlu tergantung sama obat, ya Anda berfungsi seperti biasa. Tapi perlu dipahami, bukan berarti setelah Anda bisa kembali tidur dengan normal, poor sleep tidak akan datang lagi. Hidup itu kan penuh dengan banyak kejutan ya. Dan kita nggak tahu di suatu saat nanti dalam kehidupan bisa aja kita mengalami kesulitan tidur lagi. Tapi sekarang Anda tahu harus ngapain karena sudah punya skillnya. Anda sudah dibekali dengan skill dari CBTI. Ya. Nah, ini juga menjawab kenapa sleep hygiene aja tidak cukup. Sleep hygiene seperti kurangin kafein, matiin layar, ya, rutinkan jam tidur. Itu memang fondasi dan ini akan punya peran bagus kalau misalnya Anda sekarang tidak ada masalah tidur. Tapi kalau sedang ada masalah tidur dan itu sifatnya sudah insomnia kronis, sleep hygiene aja tidak cukup. Anda bisa bayangin kalau kita bicara sleep hygiene, salah satu elemen dari sleep hygiene adalah jadwal tidur bangun yang konsisten. Oke, saya ambil contoh sleep hygiene saya. Saya ambil contoh diri saya. Sleep hygiene jadwal konsisten adalah naik ke kasur jam 10, bangun jam setengah 6. Nah, pada saat saya sedang mengalami insomnia, jam 10 saya belum ngantuk. Nah, sekarang kalau saya hanya mengandalkan konsistensi jadwal, saya naik ke kasur jam 10, saya belum ngantuk, saya akhirnya akan melakukan apa? Saya akan terjaga lebih lama di kasur. Ya, dan itu akan mengurangi waktu yang bisa saya dapatkan untuk tidur. Artinya gini, dari jam 10 sampai jam setengah 6 itu kurang lebih 7,5 jam, tapi saya baru bisa tidurnya jam 12. Berarti kan ada 2 jam waktu yang saya sia-siakan mencoba tidur. Nah, 2 jam yang saya sia-siakan ini
itu secara tidak langsung sedang melatih otak sama tubuh saya bahwa kasur yang sedang saya tiduri ini bukan tempat untuk istirahat. Nah, kalau ini saya lakukan terus-terusan, otak kita akan belajar dari repetisi. Kalau hal ini saya lakukan terus-menerus, setiap kali saya naik ke atas kasur, yang ada saya tidak rileks tapi cemas. Karena sudah saya biarkan tubuh sama otak saya belajar bahwa di kasur, pada saat mencoba tidur, ya itu meskipun nggak ngantuk, ya di kasur aja. Itu akan meningkatkan kecemasan. Dan itu yang paling sering dilakukan oleh penderita insomnia. Mencoba tidur pada saat belum ngantuk. Nah, salah satu elemen dari CBTI, namanya stimulus control, itu mengajarkan kalau kamu belum ngantuk, ya jangan naik ke kasur. Meskipun kalau di jam dinding itu sudah jam 11, setengah 12. Kalau belum ngantuk, jangan naik ke kasur. Loh, naik ke kasurnya kapan? Pada saat level ngantukmu sudah berada di angka 8 atau 9. Loh, kalau gitu bisa telat. Yes, bisa telat. Tapi at least kamu naik ke kasur dan dalam waktu sebentar aja bisa langsung tidur. Kamu tidak akan menghabiskan berjam-jam untuk berjuang untuk bisa tidur. Seperti itu. Ya. Nah, ini merupakan bukti dari efektivitas CBTI. Ya. Jadi mereka-mereka yang menggunakan CBTI untuk mengatasi insomnia, ya 70-80% pasien membaik tanpa perlu menggunakan obat tambahan. Ya. Lebih sustainable CBTI dibanding hanya menggunakan obat saja. Ya. Dan lebih efektif ya menggunakan jadi gini, yang kalau teman-teman lihat di sini ada di CBTI, D itu adalah digital. Yang artinya CBTI ini bisa dilakukan secara daring, secara virtual. Jadi tidak harus bertemu tatap muka langsung, itu nggak perlu. Ya, dengan menggunakan digital aja bisa. Dan itu juga sangat-sangat efektif. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini juga temuannya. Dalam 4-8 minggu, efektivitas dari CBTI itu setara obat. Jadi kalau kita bilang dalam short term, bisa jadi dalam 1-2 minggu pertama, obat tidur itu lebih unggul dari CBTI. Tapi begitu masuk minggu ketiga, minggu keempat, efeknya sama-sama powerful antara obat sama CBTI. Di atas 4 minggu, CBTI lebih unggul. Setelah 3 bulan lebih, CBTI mengungguli obat. Efek bertahan setelah terapi selesai tanpa resiko ketergantungan. Make sense. Kenapa? Karena ini adalah skill. Anda belajar sebuah keterampilan. Bagaimana caranya Anda bisa membebaskan diri, atau bagaimana caranya Anda bisa menanggapi if one day Anda sulit tidur. Ya, seperti itu. American College of Physicians ya merekomendasikan CBTI sebagai pengobatan pertama untuk semua pasien insomnia kronis dewasa, bukan obat tidur. Dan sebagai bonus, ya, memperbaiki atau membantu dalam mengatasi depresi. Oke. Nah, sebagai penutup, saya nggak bisa bilang ini sebagai penutup juga sih, karena setelah ini kita akan melihat juga mengenai apa sih yang menjadi keluh kesah dari klien yang pernah saya handle mengenai insomnia, dan siapa tahu ini bisa relate dengan teman-teman semua. Ya, oke. Setiap malam menjelang tidur, ya ini merupakan pertanyaan yang sering banget saya dapatkan. Ya, Coach, setiap malam menjelang tidur saya selalu deg-degan nih. Padahal siang biasa-biasa aja. Ini kenapa ya? Nah, dari sini kita perlu pahami juga bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa otak sudah membentuk asosiasi negatif antara waktu menjelang tidur, sore atau malam, dengan ancaman. Jadi pada saat sore tiba atau malam tiba, tubuh itu sudah belajar bahwa ini adalah waktu kita harus was-was, ya, karena kita akan maju ke medan perang. Ya. Dalam model Spillman yang tadi 3P, ya,
predisposing, precipitating, dan perpetuating, ini masuk ke dalam faktor pemelihara. Stres awal sudah tidak menjadi masalah, tapi kecemasan mengenai tidur itu datang terus-terusan. Ya, kenapa? Karena mungkin sudah terbiasa nggak bisa tidur, ya, segala effort sudah dilakukan nggak bisa tidur, tubuh akhirnya belajar, oh kalau jam segini ya sudah mau tidur, tapi selama ini aku nggak bisa tidur, aku harus berjuang ya supaya bisa tidur. Itu direkam sebagai ancaman. Ya, itu sebabnya kenapa disebut asosiasi negatif. Ya. Nah, salah satu saran yang sering saya berikan adalah coba geser fokus dari oh, saya harus tidur jam 10. Ya. Itu kan menjadi sebuah pressure tersendiri. Ya, coba statement itu dirubah, atau kalau dalam CBTI disebut dengan cognitive reframing atau cognitive restructuring. Ya, jadi kita mengubah pola pikir kita menjadi jam 10 itu merupakan waktu saya mau wind down, saya mau relax. Masalah nanti akhirnya bisa tidur atau enggak itu urusan nanti. Perubahan pola pikir, perubahan statement yang Anda berikan ke diri sendiri itu bisa mengubah bagaimana tubuh Anda merespon statement tersebut. Pada saat statement yang Anda berikan ke diri sendiri adalah jam 10 saya harus tidur, itu respon tubuh adalah oh, harus perform. Harus perform, sistem sarafnya aktif. Tapi kalau oh jam 10 oke, aku mau santai deh sekarang. Pada saat Anda memutuskan oh aku mau santai aja, tidak ada pressure apapun, tubuh Anda akan semakin chill. Ya, dan pada saat tubuh sudah relax, jangan kaget kalau tidur itu datang sendiri. Jadi statement yang Anda gunakan, ya statement yang Anda pikirkan, itu sangat mempengaruhi kemampuan Anda untuk bisa tidur dengan mudah, atau Anda akan berjuang dengan tidur. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya nge-stop pikiran? Ya, ini sering banget dirasakan oleh klien-klien saya. Bagaimana caranya nge-stop pikiran malam ini pasti nggak bisa tidur lagi? Well, ini juga sejalan sama pertanyaan atau statement dari beberapa klien. Coach, bagaimana sih caranya nge-stop overthinking? Bagaimana caranya supaya kita bisa mematikan otak di malam hari? Saya selalu menjawab bahwa itu nggak bisa. Ya, pikiran itu tidak bisa di stop. Ya, yang ada pada saat kita mencoba untuk stop pikiran, ya, dan itu kita paksa, oh nggak boleh mikir kayak gini, nggak boleh mikir kayak gini, dia justru akan semakin bounce back. Ya, semakin sesuatu dilawan, dia akan melawan balik dan lebih agresif. Ya, sering banget mungkin kita lihat dari pola makan deh. Semakin kita melawan diri untuk tidak makan sesuatu, semakin tinggi godaan untuk makan hal tersebut. Ya, begitu juga dengan pola pikir mengenai gimana kalau malam ini nggak bisa tidur. Kalau itu Anda tekan, Anda lawan, dia akan semakin agresif. Ya, yang bisa Anda lakukan adalah Anda coba mengubah cara Anda memandang pikiran tersebut. Alih-alih Anda tekan pikiran tersebut, yang bisa Anda lakukan adalah, oke, pikiran ini datang kembali, coba deh aku cek, ini sebetulnya pikirannya benar atau enggak sih? Emang benar, malam-malam sebelumnya aku nggak bisa tidur. Iya sih, memang tidurnya masih lebih singkat, tapi aku bisa kok tidur. Jadi Anda mengcounter pikiran negatif dengan pikiran yang realistis, berdasarkan data, berdasarkan pengalaman. Karena memang pikiran kita kalau sudah dalam kondisi kurang tidur, dia akan membesar-besarkan reaksi negatifnya. Ya, jadi memang wajar kalau pada saat kita kurang tidur, otak kita jadi semakin waspada. Ya, itu merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup. Ya. Teknik mengubah cara kita memandang pikiran disebut dengan cognitive diffusion, dan ini juga merupakan bagian dari CBTI. Ya, jadi kita jangan mudah percaya sama pikiran atau statement yang disebutkan oleh pikiran kita.
Ya kita terima aja, oke, ini ada pikiran seperti ini, emang benar. Ya, buktinya kemarin-kemarin bisa tidur tuh. Oh, ini paling pikirannya sedang baper aja, tapi kenyataannya aku bisa tidur kok. Hal seperti itu akan membuat tubuh Anda tidak reaktif. Ya. Saya sudah coba semua, ya, meditasi, aromaterapi, pakai suplemen, pakai white noise, ya, tapi tetap nggak bisa tidur. Apa yang salah? Too much effort. Ya. Riset dari Colin SP dan Broomfield menunjukkan bahwa semakin banyak teknik yang Anda lakukan sebelum tidur, itu artinya semakin besar sleep effortnya. Ya, pada saat kita melakukan sebuah teknik yang baru, apalagi teknik itu dilakukan di malam hari, artinya Anda sedang melakukan sesuatu yang otak Anda belum meregister. Artinya apa? Dia akan semakin waspada, semakin was-was pada saat melakukan teknik tersebut karena belum otomatis. Setiap teknik baru akan menjadi sinyal ke otak bahwa wah, ini ada satu hal yang baru nih. Wah, berarti harus aktif, harus alert. Ya, ditambah pemikiran baru bahwa oh, kalau mau tidur itu ternyata perlu banyak strategi ya. Semakin membuat otak ini jadi sulit rileks. Ya. Yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan sebuah teknik baru, bukan sebuah hack baru, tapi kita melepaskan hacks yang sudah kita miliki. Jadi selama ini kita berpikir bahwa oh harus A, B, C, D supaya bisa tidur. Ya, nggak usah terlalu rigid. Ya, memang relaksasi sebelum tidur itu penting. Nah, selama ini yang membuat Anda rileks apa? Misalnya sebelum Anda mengalami masalah tidur, kalau saya tanya dulu sebelum ada masalah tidur yang membuat Anda rileks apa? Baca buku. Ya udah baca buku aja, ngapain harus meditasi? Saya tidak bilang meditasi itu jelek, nggak. Meditasi itu punya manfaatnya sendiri. Tapi kalau Anda melakukan meditasi sebagai sebuah teknik baru dan itu dilakukan di malam hari, belum tentu Anda akan merasakan manfaatnya ya, saat itu. Anda mencoba meditasi malam hari, ini kenapa pikiranku tambah berisik ya? Ini kenapa aku nggak ngantuk ya? Ini kenapa nggak tidur-tidur ya? Mulai lagi, performance. Kalau selama sebelum Anda kena masalah tidur, baca buku merupakan your me time, lakukan hal itu. Ya, otak Anda sudah meregister baca buku sebagai relaksasi. Ya, seperti itu. Oke? Yang dimaksud dengan berhenti usaha tidur itu artinya apa, Coach? Apakah hanya ya menerima nasib rebahan, pasrah? Ya nggak gitu juga sih. Tapi artinya kita berusaha untuk shifting dari aku harus bisa tidur. Itu kan secara aktif berusaha mengontrol tidur ya. Sedangkan tidur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ibarat kita berusaha sekeras mungkin untuk menggenggam pasir. Semakin keras usaha kita, ya semakin erat genggaman kita, semakin banyak pasir yang keluar. Ya, jadi kita harus shifting dari active controlling ke passive allowing. Udah biarin tidur yang datang. Ya. Nah, secara konkret bagaimana nih? Ini konteksnya adalah untuk mereka-mereka yang sedang mengalami insomnia. Ya. Jangan naik ke atas kasur kecuali memang sudah ngantuk level 8 atau 9. Kalau masih level 6, ya jangan naik ke kasur dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah naik ke kasur, Anda mencoba tidur, setelah 15 menit berdasarkan persepsi Anda, bukan ngeliatin jam terus, berdasarkan persepsi, oh ini kok perasaan udah 15 menit belum bisa tidur dan Anda mulai cemas di sana, mulai nggak betah di sana, bangun dari kasur dan lakukan sesuatu yang membosankan dan menenangkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang menstimulasi, ya tambah sulit tidurnya. Ya. Jangan menghitung berapa jam tidur. Aku kalau tidur sekarang dapat 7 jam. Aku kalau tidur 15 menit lagi dapat segini. Ya ini sebuah kondisi klasik sih. Saya pun dulu pernah terjebak di situ. Harus tidur sekarang, kalau nggak dapat tuh 7,5 jam. Ya, malah nggak bisa tidur. Ya, jadi ini sebuah kondisi klasik.
Yang keempat adalah biarkan tubuhmu yang memutuskan kapan untuk tidur dan bukan jam dinding. Oke? Jadi 4 kondisi ini kita penuhi. Ini yang disebut dengan allowing sleep to come. Ya, dan tidak mengejar tidur, tapi biarkan tidur yang mendatangi Anda. Oke? Saya insomnia gara-gara kerjaan. Ya, tapi kan kerjaannya nggak bisa dihilangin, kan nggak make sense. Gimana dong caranya? Masa saya quit dari pekerjaan? Ya memang benar sih. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan itu bisa sangat stressful. Apalagi kalau ada deadline dan ada project besar, itu bisa sangat-sangat stressful. Dan itu bisa memang memicu sleepless nights. Ya, dan itu memang tidak bisa kita hilangkan karena memang ya pekerjaan itu kan juga penting buat kita. Nah, pemicunya mungkin tidak bisa hilang. Tapi yang bisa dirubah adalah reaksi kita terhadap stres menjelang tidur. Ya, jadi jangan sampai kita itu secara nggak sadar kita sedang berada dalam kondisi terstimulasi dari pekerjaan, ya, terus kita mencoba tidur tanpa memberikan sesuatu yang disebut dengan buffer zone. Jadi waktu untuk menurunkan stimulasi tubuh. Jadi setelah selesai bekerja atau apapun yang menstimulasi Anda, itu Anda berikan waktu yang disebut dengan buffer zone, ya, untuk menenangkan diri. Ya, dan menenangkan dirinya itu bisa banyak sekali approach-nya. Oke? Jadi kita tidak menghilangkan stres dan stresornya, tapi kita membantu meregulasi diri dalam menenangkan diri lah. Ya, jadi kita berikan waktu supaya tubuh ini bisa tenang sebelum akhirnya bisa tidur. Intinya gini, buffer zone ini merupakan sebuah waktu di mana Anda transisi dari mode aktif ke mode istirahat. Ya, Anda bisa luangkan 60 menit, 90 menit antara Anda selesai bekerja sampai waktu tidur. Ya, Anda kasih buffer zone. Ya, regulasi diri. Jadi Anda yang bisa Anda lakukan di buffer zone itu adalah menghentikan pekerjaan yang menstimulasi, meregulasi diri dan memproses emosi-emosi kita, ya. Dan pada saat itu sudah beres, biarkan dan izinkan ya otak sama tubuh beralih ke mode istirahat. Ya, jadi sekali lagi di sini kita tidak menghilangkan stres, tapi kita meregulasi. Ya, karena hidup ini sekali lagi penuh dengan kejutan dan akan banyak sekali stresor yang datang ke kita. Kan nggak mungkin pada saat stresor datang ya, oh tidak bisa. Ya, oke, kita berhadapan dengan stres tersebut, berhadapan dengan stresor tersebut, dan kita regulasi diri. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai sudah melakukan banyak sekali bagian dari sleep hygiene, ya, tapi belum berhasil. Ya, saya sudah nggak ngopi, sudah nggak main HP, kamar saya gelap, ya. Sleep hygiene-nya dapat nih, tapi tetap nggak bisa tidur. Kurang apa? Nah, kemungkinan besar di sini tuh bukan soal kurang apa, tetapi apa yang sedang dipikirkan. Kita jangan sampai menjadi terlalu perfeksionis, ya, terlalu obses untuk bisa mendapatkan tidur yang sempurna, apalagi pada saat sedang mengalami insomnia. Ya, semua yang Anda lakukan ini adalah sleep hygiene, tetapi untuk insomnia kronis itu nggak cukup. Ya, nah yang kemungkinan terjadi adalah condition hyperarousal. Otak sudah terlatih untuk siaga saat masuk ke kamar tidur dan naik ke kasur. Dan kalau sudah kondisinya seperti ini karena sudah terlatih secara nggak sadar, kamar segelap apapun itu nggak akan mengubah kondisi. Yang ada malah Anda cemas dalam kegelapan. Ya. Yang dibutuhkan itu bukan kamar yang lebih gelap. Saya nggak tahu kalau kamar sudah gelap dibuat lebih gelap gimana. Tapi bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah intervensi yang bersifat kognitif dan perilaku. Bagaimana kita bisa menurunkan volume dari hyperarousal pikiran kita. Ya, karena bisa aja di dalam kegelapan yang Anda pikirin, bisa tidur nggak ya? Kalau nggak bisa tidur gimana? Kalau besok, kalau malam ini nggak tidur, berarti besok nggak produktif dong. Ya, Anda membesar-besarkan efek negatif dari tidur.
dari nggak tidur, sorry. Ya. Terus Anda mulai menjadi suara-suara di sekitar Anda menjadi lebih terdengar jelas karena Anda begitu diam, mencoba tidur tuh. Anda tutup mata, Anda coba diam. Tiba-tiba, ini kenapa suara jantungku, detak jantungku jadi semakin cepat ya? What's wrong? Ya. Terus begitu ada suara misalnya furniture bunyi krek, Anda kayak, apa itu? Jadi Anda jadi semakin sensitif. Ya, dan Anda mulai berpikir lagi di situ, ada apa ini? Ya, seperti itu. Jadi memang yang perlu ditargetkan itu bukan dari sleep hygiene, bisa aja sleep hygiene Anda itu sudah 10 on 10. Ya, tapi permasalahannya bukan di sana. Oke? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang bagus. Saya pernah ditanyain oleh seorang klien saya, Coach, bagaimana sih cara bedain saya ini sedang insomnia beneran atau memang hanya berada di fase tidurnya sedang jelek aja? Ya, jadi antara poor sleep, antara poor sama disordered sleeping dan insomnia itu cara bedainnya gimana? Ya, well, jawaban sederhananya adalah kita tinggal cek 3 penanda utama. Yang pertama, secara frekuensi bagaimana? Apakah sering terjadi atau jarang terjadi? Ya, kalau dari segi frekuensi kan insomnia itu kan at least 3 kali dalam seminggu mengalami gejala-gejala nggak bisa tidur, mudah terbangun dan nggak bisa tidur kembali, atau bangun terlalu pagi dan nggak bisa tidur kembali. Ya, terjadinya berapa kali dalam seminggu? Durasi sudah berlangsung berapa lama? Ya, apakah sudah lebih dari 3 bulan? Atau bahkan sudah bertahun-tahun, atau baru 1 bulan. Ya, kalau 1 bulan kemungkinan besar bisa jadi insomnia akut dan lebih mudah ditangani ya dibanding insomnia yang sudah kronis. Kalau insomnia sudah kronis, salah satu challenge-nya adalah mindset yang sudah terbentuk dan ketergantungan sama obat jika orang tersebut menggunakan obat tidur. Ya. Dan apakah ada dampak real di siang hari? Terjadi penurunan energi signifikan, mudah lelah, ya, fokusnya turun, moodnya terganggu, performanya menurun, ya. Kalau ketiga hal ini terpenuhi, ya, itu bisa disebut sebagai insomnia klinis. Ini secara simpelnya, ya. Memang pada saat melakukan konsultasi, saya sendiri ada formnya, jadi saya minta klien untuk isi form, ya. Begitu juga nanti pada program sleep reset yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Para peserta yang ikut coaching ya akan melakukan self assessment dulu. Ya, saya akan kirim kuesionernya ke mereka, mereka akan isi. Jadi saya tahu insomnianya itu sudah berapa lama, wajah dari insomnia mereka itu apa, dan action plan-nya nanti bagaimana. Ya. Kalau hanya sesekali ya tidurnya bermasalah ya, itu bisa disebut sebagai poor sleep dan biasanya nggak perlu diotak-atik, dia akan balik sendiri. Nah, kalau keluarga saya memang ada turunan susah tidur, berarti saya nggak bisa tertolong dong. Berarti ini warisan buat saya. Ya. Tadi sempat saya sebut di bagian penjelasan bahwa faktor genetik ya atau turunan itu termasuk dalam predisposing factor atau faktor bawaan yang akhirnya membuat seseorang jadi lebih rentan terhadap insomnia. Tapi bukan berarti pasti insomnia selamanya. Ya, lebih rentan itu tidak sama dengan otomatis insomnia. Ya. Jadi meskipun ada kecenderungan bawaan, itu bukan vonis seumur hidup. Yang menentukan apakah seseorang itu mengalami insomnia itu adalah faktor perpetuatingnya yang memelihara di lantai 3 itu tadi. Ya, perilaku sama mindset. Dan itu 100% bisa dirubah. Nah, melalui program sleep reset yang saya adakan, yang akan kami lakukan bersama saya dengan klien adalah membobol lantai 3-nya. Ya, jadi CBTI itu targetnya adalah menjebol lantai 3, menjebol atau menghilangkan mindset sama perilaku yang kurang tepat yang memelihara insomnia. Ya, kan kami nggak bisa merubah faktor bawaan. Itu kan memang sudah terintegrasi ke biologis.
yang bisa kita lakukan itu adalah faktor pemeliharanya. Oke, materi dari saya sudah selesai ya. Jadi setelah materi ini saya tutup ya, dan saya off recordingnya, nanti kita masih bisa diskusi ya mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita punya waktu sebentar lagi. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ingin bertanya setelah video ini tayang di YouTube, ya Anda ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat ya, atau kolom komen, sorry. Nanti saya akan secepat mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk mengikuti sesi online Sleep Talk episode kedua ya. Sekali lagi saya akan terus mengadakan sesi online Sleep Talk dengan materi yang berbeda-beda, karena saya tahu dunia tidur ini sangat-sangat luas ya, dan banyak sekali topik yang bisa dibahas ya. Dan nanti saya akan bikin sesinya seperti malam hari ini, jadi akan ada sesi live-nya ya melalui Zoom discussion, dan nanti begitu sudah selesai sesinya atau videonya akan di-upload di YouTube. Oke, jadi terima kasih teman-teman semua sudah hadir, dan kita akan tutup materinya pada malam hari ini, dan kita akan segera masuk ke sesi diskusi. Ya, thank you. Recording stopped. Oke,